Ini teman-teman, ini tuh namanya tensioner ya. Kalau dicopot segelondong itu kayak gini. Nah biasanya bunyi kretek itu dari bearing ini, bearing puli. Ini namanya puli nih, yang saya putar-putar ini namanya puli. Di dalam itu ada bearingnya. Terus di dalam sini ini yang nongol ini ada pernya atau pegas yang berfungsi untuk mengatur ketegangan fan bell. Jadi fan bell kita itu udah nggak pakai setelan manual, tapi ditegangkan atau disetel secara otomatis berdasarkan kekuatan dari per ini, seberapa kuat dia menahan dan seberapa lancar dia dalam memberikan fleksibilitas. Fleksibilitas itu sama halnya seperti per keong pada roda mobil. Jadi ketika kena jalan gelombang, ayunan dari pernya itu harus fleksibel, nggak boleh ada seret naik turunnya. Sama halnya per ini. Nah untuk mengecek itu pertama kita lepas panber itu biasanya ini kan diangkat, dijungkit, itu berasa seret. Itu ciri-ciri ini pernya seret atau macet. Itu biasanya karat, di dalam ada karat kotor. Nah kalau puli ini bisa diputar aja begini pakai tangan. Kalau dia emang langsung berhenti kayak gini, ini kan diputar langsung berhenti, ini menandakan bearingnya masih bagus, tidak ada masalah. Kalau udah loncer, diputar gelundung terus muter atau bahkan sampai kocak, nah itu berarti tandanya bearingnya sudah rusak, perlu diganti. Nah kalau ini kasusnya, ini bearingnya masih normal, di sini nih sumber masalahnya. Untuk solusi terbaiknya yuk ganti segelondong seperti ini, atau kalau mau ngirit coba dilumasi dulu pakai seperti ini, pelumas, chain loop atau oli atau apalah terserah. Kita semprot di bagian lubang sini seperti ini sampai basah kuyup. Karena di sini tuh minim pelumasan, minim banget pelumasan, jadi rawan terjadi seret, fleksibilitas pernya terhambat ketika sudah tidak ada pelumasan. Itu minyak yang turun seperti ada campuran karat, coklat-coklatan. Nah kalau pakai cara ini tetap tidak berhasil, ya solusinya ganti segelondong, karena ini dicopot itu nggak bisa ya, pres-presan. Kalaupun bisa nanti masangnya lagi yang ribet. Nah ketika udah dilumasi seperti ini, coba kita pasang lagi. Kita pasang lagi ini bautnya ini ya. Nah setelah ini udah terpasang, coba kita jungkit seperti ini ya. Nah kita gerak-gerakan seperti ini sambil dirasakan pada tangan kita ada tanda-tanda seret atau tidak, seperti itu ya. Ini udah lumayan loncer, masih ada seret tapi sedikit, tetap jauh lebih mending dari kondisi sebelumnya. Kita gerak-gerakan seperti ini ya, itu untuk mengetahui seret atau tidaknya. Nanti dari pergerakan tangan kita berasa seret atau lancar. Kalau udah dilumasin tetap aja seret, yo ganti, solusinya ganti seperti itu ya posisinya. Nah buat yang belum paham, ini untuk baut yang megang ke dudukan mesin ini pakai kunci 13 kalau yang ori ya. Kalau non ori biasanya kunci 14 ya, baut 13 apa kunci 13. Nah kalau untuk di pulinya
Ini pakai kunci 15. Ini kalau yang tensioner masih ori ya, bawaan mobilnya, spare part original lah, itu pakainya kunci 14. Ini bukanya sama kayak baut pada umumnya. Nah kalau untuk baut ini puli, ini bukanya searah jarum jam. Kalau di baut-baut umum seperti ini bukanya kebalikan dari arah jarum jam, ini malah kebalikan daripada baut-baut pada umumnya, bertolak ya, bertolak. Jadi kalau searah jarum jam malah untuk mengendorkan, bukan mengencangkan gitu ya. Jadi kayak gitu kurang lebih informasinya, semoga bermanfaat.